Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman saya akan kembali memberikan satu altcoin yang menurut saya mempunyai potensi yang cukup besar untuk menghasilkan gains yang besar. Tentunya semua yang saya sampaikan di video hari ini hanya opini saya pribadi belaka. Pastikan kalian melakukan riset sendiri. Saya bukan seorang financial advisor. Nah teman-teman, di cycle kali ini tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali liquidity di cryptocurrency market yang akan mengarah ke satu sektor, yaitu adalah sektor AI. Dan kemungkinan sektor AI ini akan mendominasi altcoin season ketika nanti terjadi. Dan kalau misalnya kalian lihat pergerakan harga selama 24 jam terakhir, kalian mungkin bisa notice bahwa ada banyak sekali project-project altcoin yang naik lumayan kencang, itu berada di sektor AI. Alasannya tidak lain dikarenakan Donald Trump yang baru saja memperkenalkan satu proyek baru setelah dia dilantik menjadi presiden. Sekarang dia mengumumkan satu proyek bernama Project Stargate, di mana akan ada investasi sebesar 500 miliar dolar untuk perusahaan-perusahaan Amerika yang bergerak di bidang AI. Walaupun tentunya ini tidak akan berdampak langsung ke proyek-proyek altcoin yang berada di sektor AI, tapi dengan adanya proyek seperti ini saja tentunya mendatangkan exposure untuk sektor AI di cryptocurrency. Selagi kita melihat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang AI itu harga sahamnya terus mengalami peningkatan, harusnya kita juga bakalan melihat sektor AI di cryptocurrency bakalan mendapatkan respon positif. Nah, tetapi teman-teman, project AI kan banyak banget gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada ratusan yang berada di sektor AI. Dan tentunya kita harus memilah kira-kira yang mana yang cocok untuk kita jadikan sebagai tempat untuk melakukan investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman tergolong orang-orang yang profil resikonya itu konservatif, maka tentunya sangat disarankan untuk memilih project-project altcoin yang market cap-nya sudah tergolong lumayan besar. Nah, kalau kita masuk ke AI, salah satu sektor spesifik yang juga sedang hot itu adalah AI agents. Yang tentunya 1-2 bulan terakhir mendapatkan perhatian yang luar biasa sehingga gains di sektor ini sangat besar. Kalian bisa melihat 60 hari terakhir untuk rata-rata koinnya itu mengalami kenaikan beberapa ratus persen. Virtual itu naik 431%, AI 16Z naik 500%, AI XBT naik 1400%, dan seterusnya. Kalian bisa lihat scroll ke bawah, rata-rata itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Walaupun tentunya ada beberapa juga yang tidak mengalami kenaikan ya, bahkan ada yang cenderung mengalami penurunan. Tetapi kebanyakannya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, teman-teman, kalau misalnya saya screening tadi, saya menemukan ada satu AI agent project yang menurut saya menghadirkan price action yang sangat menarik. Dan ini menurut saya akan membawa peluang project ini segera akan kembali mendapatkan rally yang signifikan, dan ini membawa potensi cuan tentunya untuk teman-teman yang memanfaatkan. Gitu ya. Walaupun sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli ya, atau untuk menjual, atau apapun itu, teman-teman bebas melakukan apapun, ini hanya opini saya saja. Saya pribadi tertarik untuk masuk ke project yang bernama Freysa, atau tickernya adalah FAI. Nah, alasannya sederhana teman-teman, karena dari segi price action, menurut saya ini adalah salah satu yang paling rapi untuk sekarang. Di mana kita ada melihat pembentukan rally yang cukup kencang di sini, diikuti potensial bull flag yang tercipta. Oke, dan setelah konsolidasi ini berakhir, kita akan kemudian kembali melihat token FAI ini, atau kita sebut FAI aja biar gampang ya. Token FAI ini kemungkinan bakalan melanjutkan rally-nya, dan kita bisa expect mungkin ada expansion nyampe ke kurang lebih area 0,1 atau 0,15. Oke, dan modelan chart seperti ini yang paling saya sukai. Kenapa? Karena kita telah melalui 2 tahap. Kita telah melalui fase di mana ada momentum yang sangat keras,
ke atas, diikuti fase konsolidasi. Dan biasanya itu akan berakhir pada kenaikan harga berikutnya. Tetapi memang teman-teman, unfortunately, project ini belum di listing di semua exchange. Jadi kalian harus melihat di CoinMarketCap kira-kira exchange mana yang sudah ngelisting. Nah, kalau misalnya kalian tertarik masuknya menggunakan leverage atau masuknya di futures, maka tidak ada pilihan lain selain teman-teman masuknya melalui exchange MEXC. Jadi ini satu-satunya exchange yang sudah ngelisting futures untuk token FAI ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat ya, secara data menunjukkan bahwa di MEXC, kalau teman-teman ini terutama untuk kalian yang hobi futures ya, di MEXC itu pilihan altcoin yang bisa kalian trade di futures itu luar biasa banyak. Nah, kita tahu tentunya kalau kita main di futures itu adalah tempat yang potensially membawa potensi high risk atau resiko yang cukup tinggi, tapi juga potensi reward yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, sebenarnya saya sangat tidak anti terhadap yang namanya futures dan juga leverage. Saya sendiri juga merupakan traders menggunakan leverage. Tetapi yang saya selalu sarankan adalah ketika kalian berada dalam keadaan market yang volatile seperti ini, kalaupun mau pakai leverage, pastikan leverage-nya yang rendah-rendah aja, teman-teman. Yang bijak aja, nggak usah sampai over, dan kemudian itu meresikokan equity kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti setelah riset, setelah lakukan analisa dan tertarik, ya pilihannya hanya ada di MEXC untuk futures-nya. Kalau kalian belum punya account MEXC, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi teman-teman, ekspektasi saya secara pribadi adalah token FAI ini harusnya dalam waktu yang tidak lama lagi akan menyelesaikan konsolidasinya di sini dan kemudian akan melanjutkan fase expansion-nya ke atas. Dan kalau misalnya kita berbicara target sampai ke kurang lebih 0,1 atau 0,12, maka ada potensi kurang lebih 60-100% gains dari harga yang kita lihat sekarang. Nah, ini juga menurut saya satu project yang tergolong sudah tidak terlalu high risk ya, kalau kita bicara dari sektor AI agent. Kenapa? Karena market cap-nya di sini sudah kurang lebih 513 juta dolar. Dan alasan lain, teman-teman, kenapa saya tertarik untuk masuk ke token FAI ini adalah selain daripada price action-nya, sisi yang lain kita melihat token ini belum di listing di berbagai exchange yang besar. Belum ada di Bybit, belum ada di Binance, belum ada di Coinbase, gitu kan? Sehingga, menurut saya pribadi, ketika nanti sektor AI kembali mendapatkan perhatian yang luar biasa, maka pasti exchange akan memanfaatkan hal tersebut dengan kembali memfilter kira-kira ada project AI agent mana nih yang bisa saya listing berikutnya. Dan biasanya tentunya mereka akan memilih ya yang sudah memang established, yang sudah market cap-nya tergolong lumayan oke, yang ada liquidity-nya dan lain seterusnya. Nah, menurut saya FAI bisa menjadi kandidat untuk para exchange besar start ngelisting ketika nanti token-token AI lainnya sudah start untuk mengalami rally. Ya sudah kita lihat sebenarnya dari 24 jam terakhir. Walaupun itu masih cukup prematur tentunya, tapi kalau misalnya kita masuk mulai dari sekarang, ya menurut saya ini masih tergolong cukup early, teman-teman. Daripada kalau teman-teman sudah menunggu misalnya sudah di listing di berbagai exchange besar, kalian baru masuk, ya kalian kemungkinan akan dapat harga yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat sekarang. Jadi, ini adalah sebuah play yang menurut saya sangat menarik, token FAI. Sebenarnya masih ada beberapa yang juga menurut saya secara price action cukup menarik, tetapi sudah telat. Jadi, itu tidak saya mention. Sudah sedikit telat ya, bukan telat banget, tapi sudah sedikit telat. Jadi, itu tidak saya mention, dan saya hanya mention yang FAI ini, karena menurut saya ini yang masih berada di harga yang relatif oke, yang belum sempat melakukan breakout, tetapi terlihat bersiap untuk melakukan breakout. Nah, itulah yang tentunya sangat saya sukai, karena terlebih lagi kalau misalnya kita sudah bisa trade dengan menggunakan leverage, maka tanpa saya perlu mengeluarkan equity yang terlalu besar, atau tanpa saya perlu memasukkan modal yang terlalu besar, saya bisa akses token FAI ini
dengan nominal yang cukup besar. Ya, tentunya dengan memanfaatkan leverage. Maka dari itu saya ambilnya melalui MEXC. So, penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian suka dengan model-model konten seperti ini, di mana saya kembali memberikan kalian project-project yang menurut saya berpotensi dari segi price action, kalian boleh aja berikan apresiasi kalian di kolom komentar. Ya, kasih tahu aja gitu ya, bahwa kalian tertarik dengan model video seperti ini. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.